Lama di kelas sebelumnya ya. Saking keasikannya ngejelasin. Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi kedua ya. Oh, tadi sebelum kakak, kalian belajar apa dulu nih tadi? Pelajaran Biologi. biologi. Ya. Oh, biologi. Oke. Biologi ya. Nah, sekarang satu sesi lagi ini ya, bahasa Indonesia. Oke, kita akan share screen dulu ya. Sebentar nih, kakak share screen. Nah, ini dia. Oke, sudah terlihat belum ada slide di situ? Sudah ya, alhamdulillah. Oke. Nah, nanti Kak Atika tolong diingetin ya kalau misalnya tinggal 5 menit lagi nih. Nah, tadi terlalu keenakan nih Kakak ngejelasin di kelas sebelumnya nih. Nah, tahu-tahu over ya, over 10 menit. Jadi pas ke kelas ini malah jadi telat gitu. Baik teman-teman, hari ini kita akan masuk ke sesi kedua bahasa Indonesia ya. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah ini analisis paragraf kedua ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar materi paragraf pertama ya. Nah, kalau kemarin itu kan kita belajar tentang gagasan utama ya kan. Gagasan utama terus apalagi tuh jenis-jenis paragraf ya kan. Terus ada juga kohesi ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pertamanya judul bacaan, simpulan, ringkasan dan penalaran. Oke, kita ke pertama dulu ya. Judul. Judul itu bisa juga disebut nama ya. Nah, kayak kita kan punya nama. Ternyata judul juga adalah sebuah nama. Nama untuk apa? Nama yang dipakai untuk menyiratkan secara pendek ya isi atau maksud buku. Bisa berupa bab, bisa berupa teks, bisa dan lain-lain. Dan lain-lain ini macam-macam ya. Bisa YouTube ya kan. Nah, judul konten YouTube itu bisa ya. Atau misalnya judul film, judul lagu. Nah, itu banyak yang menggunakan judul. Nah, atau bisa juga disebut kepala karangan. Nanti kalau di UTBK aplikasinya lebih banyak ke mencari judul di sebuah teks kayak gitu ya. Nah, ini judul. Dan judul ini nanti akan munculnya di soal PPU ya, pemahaman dan penalaran umum. Pengetahuan dan pemahaman umum PPU ya. Ada salah satu soalnya itu mengenai judul gitu. Nah, lalu ketika kita memilih judul kan biasanya kita pilih yang mana nih? Nah, maka biar lebih gampang nih ada kriterianya ya judul yang baik itu. Judul yang baik kriteria yang pertama itu harus relevan alias sesuai dengan isi bacaan. Yang kedua harus singkat. Yang ketiga harus provokatif alias menarik. Yang keempat harus terarah. Gitu. Nah, jadi ada 4 kriteria ya. Yang pertama relevan, singkat, provokatif, terarah. Nah, di antara 4 ini ada satu kriteria yang harus menjadi perhatian lebih nih, yaitu yang relevan, yang ini ya, yang relevan. Nah, gitu. Soalnya relevan itu dia menjadi ini ya, yang paling pentingnya itu. Misalnya jawabannya itu judulnya itu dia relevan dan singkat gitu. Tapi dia nggak provokatif dan kurang terarah. Kalau yang B ya singkat iya gitu ya. Kemudian provokatif juga gitu ya. Kemudian terarah gitu.
ada 3 poin dia B itu, tapi nggak ada relevannya. Sementara A cuma 2 poin kalau kita lihat. Nah, ini tetap harus pilih yang A. Jadi si relevan ini harus selalu ada. Apapun itu judulnya ya, mau itu judul film, mau itu judul lagu gitu. Nah, gitu. Jadi harus sesuai dengan isi. Itu. Kalau menarik itu kan itu dia sebenarnya sangat subjektif gitu ya. Nah, sangat subjektif, menarik tiap orang tuh beda-beda gitu. Jadi tapi kalau relevan itu semua orang bakal bakal setuju gitu. Nah, ini lebih objektif aja kalau relevan itu. Jadi kita bisa dicek teksnya tuh mengandung informasi apa ada atau enggak gitu. Nah, itu ya, jadi ada 4 kriteria ya judul yang baik. Oke, silahkan teman-teman kalau yang mau screenshot ya, boleh silahkan screenshot dulu ya. Monggo. Nah, sambil nunggu screenshot gitu ya, kakak sedikit jelasin juga nih yang singkat. Yang singkat ini boleh, cuma satu kata juga boleh ya, karena ada satu judul puisi yang cuma satu kata. Puisinya Chairil Anwar. Di sini ada yang tahu nggak judul puisi Chairil Anwar? Yang satu kata ya. Judulnya itu Aku, nah, cuman itu doang. Aku, udah aja gitu ya. Itu cuma satu kata. Ada juga puisi judulnya Sutarji Kolzumbari gitu ya. Ada juga yang puisinya tuh judulnya Amuk. Nah, ini puisi Sutarji Kolzumbari Amuk gitu ya. Oke, itu ya. Nah, jadi kriterianya ada 4. Kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian ketika menentukan judul, itu dia berkaitan juga dengan tema atau gagasan utama ya. Jadi, nah ini kepakai lagi nih materi tentang gagasan utama ya. Kemarin kan kita belajar gagasan utama. Nah, ini kepakai juga nih di penentukan judul. Nah, kayak gimana sih kepakainya? Oke, coba deh ya. Jadi kalau menentukan judul itu kalau dipetakan itu ada 2 ya. Nah, kalau dipetakan tuh ada 2. Yang pertama itu menentukan judul yang terdiri dari beberapa paragraf ya, misalkan 2 atau lebih, beberapa paragraf. Ada juga yang judul yang terdiri dari 1 paragraf. Nah, gitu ya. Jadi tipe soal di UTBK yang berkaitan dengan judul itu kalau dipetakan tuh ada 2, ada yang mencari judul beberapa paragraf, ada yang kita nyarinya itu cuma 1 paragraf. Kalau menentukan judul dari beberapa paragraf, maka caranya tuh begini. Yang pertama, tentukan dulu ide pokoknya dari tiap-tiap paragraf gitu ya. Apa aja nih di tiap-tiap paragraf ide pokoknya. Lalu yang kedua, tentukan judul yang merangkum semua ide pokok gitu. Jadi tentukan judul yang merangkum semua ide pokok gitu. Nah, gitu. Ini jadi lebih lebih efektif nantinya. Nah, dibanding kalau misalkan ada teksnya, misalkan ada teksnya itu 2 paragraf. Lalu kita cari judul, lalu kita baca lagi teksnya. Kan kita jadi baca lagi semua teksnya gitu ya. Tapi kalau kita sudah menentukan gagasan utamanya terlebih dahulu, nah kita pas balik lagi ke teks tinggal kita lihat gagasan utamanya aja. Misalnya nih yang bertanda kuning tuh, ternyata gagasan utamanya masing-masing ada di awal kayak gitu. Berarti ya udah kita tinggal bacanya yang gagasan utamanya aja gitu, yang ini gitu ya. Lalu tentukin deh judulnya. Nah, gitu. Jadi dengan menentukan judul ide pokok, begitu kita di jawaban itu kita agak ngeblank gitu ya. Ini apa ya? Cobalah tengok lagi teks gitu kan. Nah, kita tinggal tengok yang gagasan utamanya aja. Berarti kan kalau ada 2 paragraf cuma 2 kalimat yang kita soroti itu. Ya harus semuanya kayak gitu ya. Nah, itu. Bagaimana kalau 1 paragraf? Nah, kalau yang 1 paragraf juga sama juga ya sebetulnya, lihat dari ide pokoknya juga. Tentukan dulu ide pokok dari paragraf tersebut, kemudian tentukan judul yang sesuai dengan ide pokok. Nah, bedanya cuman kalau tadi mah yang kalau kedua itu yang merangkum semua ide pokok gitu. Berarti digabungin dulu mana yang paling mewakili dua ide pokok gitu kalau 2 paragraf. Kalau 3 paragraf berarti 3 ide pokok. Tapi kalau ini ya 1 ide pokok aja kayak gitu. Jadi intinya sih sama-sama ide pokok. Nah, jadi materi kemarin juga masih bisa digunakan untuk menerapkan
judul ini gitu ya. Oke, coba nih ya biar lebih mantap lagi nih pemahamannya, kita langsung aja ke latihan ya. Nah, latihan menentukan judul. Nah, seperti biasa ya, kalau di bahasa Indonesia baca dulu soalnya. Judul yang tepat untuk bacaan di atas. Oh, bertanya judul, berarti mau gak mau semua paragraf harus kita baca. Dan ingat, sambil nyari judul itu, sambil baca itu sambil kita nyari gagasan utama ya. Nah, gitu. Jadi jangan cuma baca doang, tapi kita sambil tentukan gagasan utamanya. Oke, gini. Pertama ya, rektor seluruh Indonesia yang tergabung dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Nah, ini berarti nama rektor seluruh Indonesia ya, yang tergabung di organisasi ini namanya. Menyebutkan telah menyiapkan protokol kesehatan virus corona di tahun akademik. Apa yang mereka siapkan? Protokol kesehatan. Lalu di situ ada kata hal itu. Nah, kalau ada hal itu berarti ini menunjukkan ada kata tunjuk ya atau rujukan. Sekaligus kalimat dua ini kalimat penjelas. Nah, kalau kalimat duanya kalimat penjelas, berarti ini kalimat satu otomatis gagasan utamanya kan. Kan gagasan utama itu dijelaskan oleh kalimat lain ya kan. Nah, di kalimat dua itu ada kata hal itu, berarti kan ini menjelaskan. Hal itu sebagai langkah antisipasi belum berakhirnya masa pandemi corona di Indonesia gitu. Lalu paragraf 2. Paragraf 2, Ketua MRPTN Jamal Wibowo menyebutkan bahwa para rektor, nah rektor kembali dibahas lagi, para rektor perguruan tinggi Indonesia menyepakati. Nah, menyepakati apa sih? Untuk tetap melaksanakan jadwal semester awal gitu. Keputusan ini, nah di sini ada kata tunjuk lagi nih. Berarti kalimat 4 itu menjelaskan kalimat 3 ya kan. Sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi yang telah ditentukan sebelumnya. Namun dia mengatakan bahwa akan ada penyesuaian. Penyesuaian apa? Harus dilakukan para rektor. Rektor kembali lagi dibahas ya. Nah, rektor dibahas lagi dalam merespons kondisi di tengah pandemi virus corona. Oke. Nah, ini ya. Lalu kita cari jawaban nih. A. Rektor se-Indonesia siapkan protokol corona. Yang B. Tetap melaksanakan perkuliahan meskipun pandemi. Yang C. Pandemi corona tak kunjung berakhir. Yang D. Antisipasi corona. Yang E. Strategi. Jadi kalau A menyoroti rektor se-Indonesianya. Kalau B itu tetap melaksanakan perkuliahannya, gitu nggak disebut rektornya. Kalau C. Pandemi corona yang tak kunjung berakhir. Yang D. Antisipasi corona di perguruan tinggi negeri. Yang E, strategi perguruan tinggi di masa pandemi. Nah, ini K-nya dibuang. Oke, di sini Hafiza sudah jawab yang A ya. Bagaimana dengan yang lain? Oke, sambil mungkin ada yang lupa-lupa gitu ya, kita cek dulu di sini. Nah, lihat ya. Di sini gagasan utamanya ngomongin rektor gitu ya, yang kedua juga ngomongin rektor. Dan jawabannya kita langsung bungkus aja ya karena sudah banyak yang jawab nih. Jawabannya adalah betul yang A. Iya, gitu ya. Kenapa yang A? Karena yang A itu rektor se-Indonesia. Menyoroti rektornya tadi kan ya, dua gagasan utama itu. Siapkan protokol corona. Nah, di sini ada satu jawaban yang mirip. Yang paling mirip itu yang E nih. Lalu kenapa E salah? Kalau E itu salahnya di sini strategi. Nah, strateginya itu dalam bentuk apa gitu ya? Strateginya itu kan macam-macam. Tapi kalau A spesifik dia, siapkan protokol. Nah, ini bagian dari strateginya. Cuman kalau di E itu strateginya seperti apa? Kemudian di sini yang disorotinya adalah perguruan tinggi ya. Jadi rektornya kemana nih yang E gitu ya. Sementara yang dibahas banyak di sini kan rektor gitu ya. Gitu ya. Apalagi B, C, D, E ini makin jauh lagi gitu. B nggak ada rektornya, yang C nggak ada rektornya gitu ya. Meskipun yang D ngomongin perguruan tinggi gitu. Tapi kan di sini yang disorotinya rektornya. Jadi betul dah teman-teman jawabannya yang A. Oke, mantap. Langsung pada bener kayak gini nih. Hebat ya. Sip. Oke, itu untuk
Ini judul ya. Nah, ini contoh dari menentukan judul dengan 2 paragraf gitu ya. Nah, jadi caranya seperti tadi, di ini dulu gitu ya, ditandai dulu gagasan utamanya apa gitu, baru deh. Gitu ya. Jadi tandai dulu ini masing-masing ada di bagian awal gitu ya. Jadi nanti ketika kita mau baca ulang tuh kita tinggal nyorotin yang bagian-bagian awalnya nih gagasan utamanya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke contoh. Nah ini silakan kalau mau screenshot ya. Ada pembahasan secara tertulisnya nih. Oke, nah, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke contoh judul yang terdiri dari 1 paragraf. Nah, kalau ada yang belum sempat screenshot, chat aja di kolom chat ya, nanti kakak gampang buat balik lagi. Nah, kita baca dulu soalnya. Judul yang tepat paragraf di atas adalah, oke. Nah, ini 1 paragrafnya. Sama, kita baca dulu sambil kita cari gagasan utamanya. Oke, di tengah virus corona yang kini mewabah, proses belajar online diberlakukan mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Oke, sampai sini menjelaskan PAUD hingga SMA. Kalimat 2, salah satunya SMP Negeri 1 Kota Bekasi, Jawa Barat. Tuh. Di sini SMP Negeri 1 Kota Jawa Barat gitu. SMP ini, nah lihat kalimat 3, di situ tertulis SMP ini. Jadi si kalimat 3 ini sebetulnya menjelaskan kalimat 1 atau kalimat 2? Coba direspon nih. Nah, Rido ya. Menurut Rido ini kalimat kedua. Oke, Suhaila juga kalimat 2. Berarti kan nah, kemungkinan gagasan utamanya di kalimat kedua nih. Soalnya kalimat 3-nya nggak langsung kalimat 1 ya, tapi kalimat kedua. Coba kita lihat kalimat 4 apakah kedua juga ya. Guna mencegah penyebaran virus corona semakin luas, para guru, nah kan di sini gurunya guru siapa? Pasti guru SMP ya kan, SMP 1 Kota Bekasi itu sibuk berkomunikasi melalui komputer gitu. Nah, berarti itu bisa dikatakan ada di kalimat kedua ya. Meski melakukan pola pembelajaran secara online, namun guru lagi di sini gurunya guru SMP gitu ya. Terus kalimat 6 dari mentoring yang dilakukan SMPN satu dibahas lagi di sini. Tuh, jadi bisa kita katakan paragraf ini gagasan utamanya ada di kalimat kedua yang ini. Nah, ini kan seperti yang kemarin dicontohkan di materi pertama tuh ya. Jadi paragraf deduktif itu ada variasinya. Ada yang gagasan utamanya itu tidak selalu di kalimat 1 tapi di kalimat kedua. Dilihat dari kalimat penjelasnya yang lebih banyak ngejelasin kalimat 2 gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, lalu kira-kira mana nih judul yang tepatnya? Udah ke ini deh. Udah ke terlihat jawabannya ya. Aduh ya, gak apa-apa lah. Nah, ini ya. Jawabannya yang B ya. Proses belajar ala SMPN 1 Kota Bekasi di tengah wabah virus corona. Kalau tadi nggak dilihatin jawabannya mah kita tebak-tebakan dulu ya. Nah, yang jelas di kelas sebelumnya ini jawabannya sengit nih antara B dengan ini nih yang C ya. Jadi ada yang jawab B, ada juga yang jawab C di kelas sebelumnya tuh. Nah, sekarang gini kita ganti aja pertanyaannya. Mengapa yang C salah gitu? Apa yang membuat C itu salah? Lihat aja kalau di sini proses belajar, kalau di sini strategi. Kan ke bawahnya sama ya, di tengah wabah virus corona, kalau ini menghadapi wabah virus corona hampir sama. Jadi judul itu lebih ke spesifik teks menjelaskan tentang apa. Iya, betul harus spesifik menjelaskan teksnya gitu ya. Nah, menurut Aulia, karena yang dijelasin metode belajar online itu yang pakai WhatsApp. Nah, karena tadi ngejelasin WhatsApp itu berarti proses belajar gitu ya. Terus tidak dijelaskan strategi lebih lanjut karena kurang spesifik ya. Dan ini misalkan ketika ketika realnya ya kita bingung ya dengan dua jawaban ini. Ini B sama C mirip-mirip nih. Mana ya jawabannya gitu. Nah, ini teman-teman langsung aja lihat di teksnya nih.
lihat di kalimat penjelas lebih menjelaskannya apa, lebih menjelaskan apa. Ternyata di kalimat 3 kan di sini tertulis proses belajar ya kan. Nah, di sini tertulis proses belajar. Terus di bawahnya juga kan tadi betul tuh WhatsApp gitu ya, ada WhatsApp grup itu kan bagian dari masa apa proses belajar gitu ya. Terus guru berkewajiban memberikan bimbingan, ini kan proses belajar gitu. Nah, jadi eh, kalau pakai strategi, iya betul dia kurang spesifik. Jadi kalau ngomongnya strategi, strateginya itu strategi apa gitu. Ini bisa macam-macam strategi itu gitu ya. Bisa proses belajar gitu ya. Bisa proses belajar, bisa juga strategi itu strategi misalkan penyemprotan disinfektan di kelas-kelas gitu. Tapi kalau di situ kan yang disorotinya itu proses belajarnya gitu. Ya, jadi betul ya. Nah, jawaban kalian ya kurang spesifik misalkan karena lebih menjelaskan metode belajar gitu. Oke. Nah, itu ya. Jadi di sini lebih menjelaskan ke proses belajar. Jadi jawabannya yang B ya. Nah, gitu. Nah, oke, itu ya contoh dari cara menentukan judul. Oke, sebelum kakak lanjut ke slide berikutnya, silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Monggo. Ini selanjutnya kakak yang kakak jelasin bagian simpulan ya ke sub judul yang baru. Ada yang mau ditanyakan? Monggo, monggo ada nggak? Kalau tidak ada, kita gaskeun aja ya. Oke, gaskeun aja ya, karena sementara belum terlihat ada pertanyaan di kolom chat maupun secara langsung. Oke, kita lanjut aja ke nomor ke slide berikutnya. Nah, simpulan. Nah, simpulan juga ini selalu muncul ya, always nih. Simpulan itu ada terus di tahun ke tahun gitu. Nah, maka kita harus benar nih jawabnya ya. Nah, wujud kesimpulan. Nah, ternyata kesimpulan itu ada bermacam-macam bentuk ya. Yang pertama bisa berbentuk ringkasan gitu ya, bisa berbentuk ringkasan dari suatu teks. Kemudian bisa juga berbentuk komentar atau pendapat akhir, bisa juga masalah dan solusinya. Kemudian bisa juga berbentuk pernyataan umum. Nah, bisa juga pemahaman terhadap setiap kalimat pada teks. Nah, ternyata ada macam-macam ya bentuknya itu. Nah, kalau ringkasan, ringkasan itu yang pasti kata-katanya itu lebih pendek tapi mewakili isi. Nah, kalau komentar, nah komentar tuh jadi kesimpulan itu kayak komentar pembaca kayak gitu ya. Jadi kita tuh ditempatkan sebagai pembaca untuk mengomentari teks gitu. Bisa juga kalau si teksnya itu berupa masalah, kira-kira solusinya apa gitu. Bisa juga pernyataan umum. Pernyataan umum itu berarti ada kaitannya dengan gagasan utama ya. Yang kelimanya bisa pemahaman terhadap setiap kalimat pada teks gitu. Oke. Nah, silakan yang mau screenshot dulu, mangga. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ringkasan. Nah, jadi kalau di buku Boris Karap itu ya, ringkasan itu cara yang efektif ya untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Ya, intinya sih dari yang panjang itu kita cari tuh mana yang paling mewakili meskipun pendek ya gitu. Nah, itu ya. Ini menurut teorinya. Jadi menyajikan lagi ya kalau yang udah panjang kira-kira dalam bentuk pendeknya apa, tapi dia mewakili isi gitu. Nah, biar lebih jelas coba ya kita ke latihan nih. Biar langsung kita terapkan caranya itu. Oke. Nah, ini ya kita baca dulu soalnya ya. Soalnya itu apa simpulan teks tersebut? Oke, sambil kita baca dulu ya. Nih. Oh ya, slide beringkasan sebelumnya boleh kita ke sini dulu. Ya, silakan. Di SS dulu ya.
Oke. Nah, sudah ya, Dinda. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Nah, ke bagian simpulan. Nah, di bagian latihan menentukan simpulan. Oke, kita baca ya. Secara historis, menemukan makanan halal di belahan utara benua Amerika paling sulit. Kapan itu? Tahun 90-an. Menemukan restoran layak dengan label halal hanya berbilang jari. Berarti bisa berbilang jari itu sedikit gitu ya. Itu sebabnya pada tahun 98 Syahid Amanullah menciptakan panduan restoran halal online zabihah.com yang menjadi panduan vital bagi orang yang ingin makan halal. Ia menyisir, si Ia ini berarti si Syahid ini ya, menyisir satu persatu, wah sampai belusukan dia tuh ya, di berbagai kota Amerika yang menyediakan makanan halal. Saya hanya menemukan 200 restoran saat itu. Tuh. Dia bilang hanya gitu ya, berarti setidaknya minimalnya dia ke 200 tempat gitu ya. Ke 200 tempat berbeda. Itu yang 200 tempat itu yang ditemukan gitu. Berarti kalau pencarian kan berarti lebih dari itu gitu. Yang dia dapat dari mulut ke mulut dan melalui internet, kata Amanullah. Bandingkan dengan kondisi hari ini. Memang berapa hari ini? Situs Amanullah menawarkan lebih dari 7.000. Nah, berarti yang dulunya itu hanya 200 gitu ya. Sekarang jumlahnya udah sampai 7.000. Wah, itu berarti ada perubahan di situ ya dari segi jumlah. Oke, nah sekarang kita cari kesimpulannya nih. Nah, ini oh ya tadi belum pakai jelasin. Ini simpulannya jenisnya jenis simpulan ringkasan ya. A. Restoran halal di Amerika mengalami peningkatan. B. Restoran halal tidak seperti sebelumnya. C. Restoran halal di Amerika tidak disukai banyak orang. D. Restoran halal Amerika mudah diakses. Yang E. Restoran halal di Amerika tidak mahal. Boleh silakan. Yang mana nih? Nah, jawabannya, wah langsung diserbu jawaban A ya ternyata. Oke, apakah benar jawabannya A? Oke, silakan yang mau jawab silakan jawab dulu ya. Yang pasti kalau kita kerucutkan jawaban ya, yang mirip itu antara A dan B nih. Kalau dikerucutkan jawabannya. Kalau ini mah A itu langsung bicara peningkatan, kalau B itu tidak seperti sebelumnya. Oke, karena sudah banyak yang jawab ya, kita langsung bahas aja. Jawabannya adalah benar, jawabannya adalah yang A ya. Nah, kenapa yang B salah? Nah, yang B itu dia lagi-lagi kurang spesifik ya. Kan di sini dikatakan tidak seperti sebelumnya ya kan. Tapi maksudnya itu tidak seperti sebelumnya itu seperti apa? Tapi kalau yang B itu langsung dia to the point ke peningkatan. Tadi kan yang 200 menjadi 7.000 ya. Gitu. Jadi 7.000. Kalau tidak seperti sebelumnya bisa macam-macam persepsinya gitu ya. Bisa menurun, bisa naik, atau bisa kualitasnya yang lebih banyak gitu. Tapi kalau A itu kan langsung spesifik peningkatan. Jadi peningkatan di situ rujukannya ke tadi yang 200 dari 200 menjadi 7.000 gitu ya. Nah, itu ya. Jadi jawabannya benar, yang A ya gitu. Sip, banyak yang betul ya. Oke, nah itu simpulan. Ini simpulan yang kalau lihat dari jawaban ini tipe ringkasan. Oke, coba ya ke soal berikutnya. Nah, ini simpulan jenis komentar. Oke. Nah, ini di soal ini ya banyak yang terkecoh di kelas sebelumnya nih. Oke, coba ya di kelas ini gimana nih. Oke, sambil kakak bacain ya. Salah satu dampak positif globalisasi adalah semakin mudahnya memperoleh barang impor yang dibutuhkan masyarakat yang belum bisa diproduksi di Indonesia. Di samping itu,
Berarti nambahin lagi positifnya. Di samping itu, alih teknologi juga bisa terbuka sangat lebar. Berarti setidaknya di sini dijelasin ada 2 ya positifnya itu, yaitu mudah memperoleh barang impor dan juga alih teknologi terbuka lebar. Akan tetapi, kondisi ini juga bisa berdampak buruk, berarti bisa dikatakan negatif ya bagi masyarakat. Masyarakat kita cenderung hanya dijadikan objek pasar gitu. Misalnya, produksi motor yang dikuasai Jepang, sementara Indonesia hanya menjadi konsumen. Lalu keuntungan penjualan dari negeri ini kita akan dibawa ke Jepang. Nah, lalu kira-kira simpulannya yang mana ya yang paling mewakili teks? Monggo. Nah, kalau Amri itu yang A ya, begitu juga Dila Kinar, Naila juga yang A. Boleh yang lain? Kira-kira apakah jawabannya sama? Amri, Naila, Dina, Naila, Tania. Nah, ini nih mulai berbeda nih. Ada yang udah jawab B. Wah, ini. Kalau beda ini lebih seru ya, karena nanti kakak bisa bandingkan apple to apple gitu. Yang ini kenapa salah, yang ini kenapa salah gitu. Dan kalau kakak pantau nih jawaban ya, ke sini malah banyaknya yang B ya. Oke. Nah, Rida A lagi, tapi kemudian kembali tracknya ke B dari mana Leonard ya. Gitu. Wah, oke. Nah, kita langsung bungkus aja kayaknya nih ya. Kita langsung bahas aja ya. Oke. Dan wah ada juga yang ya, Tania nih. Wah, ada alternatif jawaban lain nih. Oke, nanti kita sedikit bahas juga yang E. Oke. Kita bahas nih yang A, B, C, D ya. Jawabannya dulu ya. Jawabannya adalah yang A. Ya, oke. Wah, di sini mantap nih banyak yang betul ya. Tapi banyaknya yang B ya. Berarti kurang lebih sama seperti kelas sebelumnya ya. Nah, ada yang jawab B, ada yang jawab A gitu ya. Tapi di sini yang jawab A-nya lebih banyak gitu. Mantap. Nah, kita bahas dulu yang A ya. Ntar dulu, kita jawab dulu yang B deh, ya, karena di sini banyaknya yang B ya. Coba, kenapa B salah? Gitu. Kita jawab dulu yang B-nya. Kenapa B salah? Nah, di sini ada kalimat ya. Globalisasi hanya menguntungkan negara maju. Di sini kata kalimatnya hanya menguntungkan negara maju. Berarti sekaligus menjelaskan kalau Indonesia tuh nggak ada keuntungannya gitu ya. Padahal di sini kan Indonesia juga dapat dampak positif ya kan, ada 2 lagi di situ. Yaitu jadi dapat barang impor dan ada alih teknologi yang sangat lebar gitu. Jadi kalau yang B itu dia itu menjelaskan kalau hanya menguntungkan negara maju, jadi seolah-olah negara berkembang nggak ada untungnya gitu. Sementara negara berkembang seperti Indonesia hanya menjadi objek pasar. Iya betul, memang ada di situ penjelasannya. Tapi yang menjadi salah fatal di sini itu adalah yang B-nya tuh. Sorry, yang kalimat pertamanya itu. Globalisasi hanya menguntungkan negara maju gitu. Padahal negara berkembang juga ada sisi keuntungannya juga gitu ya. Dia lebih mudah untuk akses menerima barang-barang gitu ya. Nah, jadi itu salahnya. Tapi kalau yang A, kita harus meningkatkan kompetensi agar menjadi pemenang pada era globalisasi ini. Nah, maksudnya menjadi pemenang itu supaya kita lebih dapat positifnya dibanding negatifnya gitu kan. Itu kan kita sudah dapat dampak positif nih. Minimalnya kita bisa lebih banyak alternatif ketika mendapat barang impor gitu ya. Dan teknologi juga sangat lebar gitu. Terus di sini ini juga yang ditonjolkan hanya satu kasus saja, kasus motor gitu ya. Bukan berarti untuk semua produk kita jadi objek pasar, nggak berarti kayak gitu gitu. Karena di sini adalah cenderung gitu ya. Cenderung itu berarti bisa dikatakan kebanyakan ya. Kebanyakannya Indonesia itu jadi objek pasar, bukan berarti Indonesia itu jadi objek pasar itu enggak, tapi di beberapa bidang lain kan kita juga ngeimpor gitu. Kayak kita misalnya bukan mengimpor, mengekspor ya, dari dalam keluar tuh mengekspor. Nah, misalnya mengekspor kayak pari ya kan, ikan tuna, terus benih lobster. Nah, biasanya kalau di bidang perikanan tuh Indonesia juga mengekspor keluar gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi di situ tidak semuanya, tapi cenderung di sini kalimatnya gitu ya. Jadi itu gimana caranya supaya kita jadi
pemenang gitu. Lalu ada juga yang jawab E. Nah, kalau yang E ini globalisasi adalah sistem yang bisa. Nah, di sini ada kata yang bisa diterapkan di berbagai negara saat ini. Memang sekarang memang lagi menerapkan, lagi di globalisasi gitu, memang bisa. Jadi kalau ada yang bisa tuh seolah-olah seperti kalimatnya gitu gini. Bernapas bisa menggunakan udara. Ya memang bernapas tuh menggunakan udara gitu. Terus berbicara menggunakan, misalnya HP bisa digunakan untuk alat komunikasi. Ya memang HP itu untuk alat komunikasi kayak gitu. Jadi kalau ada kata bisa seolah-olah ada yang tidaknya kayak gitu. Jadi kalau mau kali yang A itu globalisasi adalah sistem ekonomi yang diterapkan kalau mau kayak gitu. Tapi kalaupun misalkan ini pakai yang ya, kalau misalkan pakai yang, ini juga tetap salah juga ya. Karena fokus dari poin ini tuh ada ininya ya, kita menyoroti bagian negara Indonesianya juga. Kalau di A itu diwakili oleh kita ya di situ, kita. Kalau E itu globalisasi sistem ekonomi yang bisa gitu, diterapkan. Memang bisa gitu. Jadi harusnya yang diterapkan kalau mau. Nah, itu ya. Nah, itu simpulan teks gitu. Nah, itu ya contoh dari kesimpulan. Kita lihat lagi ya contoh kesimpulan yang lain ya. Nah, ada juga dari kesimpulan masalah atas solusi. Nah, misalnya ini ngomongin masalah banjir ya kan. Gitu, banjir, banjir, banjir. Lalu kita kasih simpulan itu berupa solusi kayak tadi. Agar musibah itu tidak kembali terjadi, sebaiknya ada upaya konkret gitu ya, yang bisa kita lakukan. Salah satunya sederhananya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, gitu. Jadi ini bisa juga kesimpulan bentuknya seperti ini. Oke, ada yang ditanyain dulu? Silakan. Oke, sementara belum ada ya. Di sini ada pertanyaan. Jadi kesimpulan itu lebih ke solusi ya Kak. Ya, jadi bisa bentuknya solusi ya. Nah, jadi solusi bisa berupa solusi gitu. Nah, kesimpulan itu bisa berupa solusi. Kan jenis simpulan tuh macam-macam kan. Sorry. Nah, kalau kita lihat di sini, nah simpulan kan macam-macam ya. Nah, salah satunya itu bisa berbentuk masalah dan solusinya gitu. Nah, tadi yang paling awal banget Kakak ngasih contoh simpulan berupa ringkasan. Bisa juga berbentuk komentar gitu ya. Bisa juga berbentuk ini, berpernyataan umum. Bisa juga pemahaman terhadap setiap. Jadi ada macam-macam. Tapi untungnya nggak ada tipe soal yang ini jenis simpulan apa, nggak ada yang kayak gitu. Jadi biasanya ya udah dalam bentuk soal aja gitu. Kita tinggal nyari yang sesuai gitu ya. Nah, kata kunci dari semuanya itu ya dari berbagai jenis simpulan ini, nah, kata kuncinya itu cari yang paling sesuai dengan teks. Nah, mau itu dia ringkasan, komentar, masalah gitu ya. Jadi intinya yang paling sesuai dengan teks gitu. Mau komentar juga harus sesuai dulu dengan teks gitu ya. Jadi nggak bisa semuanya. Oke, itu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kita ke penalaran dulu. Nanti kalau masih ada waktu, kakak kasih lagi contoh soal. Baik, sekarang kita masuk ke bagian penalaran ya. Ya, kalau masih ada pertanyaan, silahkan ya ditulis di kolom chat aja gitu. Nggak usah sungkan-sungkan. Nah, penalaran ini nanti munculnya di PU ya. Nah, kalau tadi judul dan simpulan itu munculnya di PPU ya, PPU.
pengetahuan dan pemahaman. Nah, ini munculnya di penalaran umum. Nah, di penalaran umum ini ada soal yang berkaitan dengan paragraf juga ya, yaitu paragraf penalaran. Nah, bentuk soal penalaran itu ada dua bagian. Yang pertama mengolah informasi pada teks, yang kedua mengolah informasi pada infografik gitu. Jadi ada dua ya. Nah, ini saran kakak ya. Sarannya kalau mengisi di bagian PU, coba dahulukan dulu yang bagian ini nih. Dahulukan. Alasannya satu ini lebih gampang ya, gampang untuk mencari jawaban di yang infografik. Nanti kita coba bandingin aja dan rasain aja, lebih gampang yang mana ya. Tapi kalau menurut kakak dan menurut database juga kan, jadi tiap TU itu kan bisa dilihat nih salah atau benernya. Jadi banyak yang benarnya di bagian infografik, sementara di teks tuh banyak yang tersandung gitu, banyak yang keliru jawabannya. Didahulukannya itu satu karena lebih gampang, kedua pengerjaannya juga lebih cepat gitu. Jadi udah mah gampang, cepat gitu kan, itu satu keuntungan. Baru sisa waktunya bisa kita ke ini ke bagian teks gitu. Oke. Nah, jadi intinya ya, kunci untuk mengisi soal penalaran itu mau bagian yang teks mau infografik ya, itu adalah benar-benar memahami informasinya pada teks maupun infografik. Jadi kalau udah paham, itu modal yang besar. Sehingga kita bisa untuk mencari ininya, bisa mencari apa jawabannya gitu. Nih, silakan mau screenshot dulu. Nah, sebelum kakak pindahin nih ke slide berikutnya, mangga. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Nah, ini contoh dari soal PU ya. Kita isi dulu, kita baca dulu soalnya nih. Berdasarkan paragraf 1, nah, bisa biasakan untuk baca soal itu biar kita tahu batasan sejauh mana yang kita baca gitu ya. Mana di bawah ini pernyataan yang benar. Nah, di sini kan ada dua paragraf ya, 1, 2. Nah, ini paragraf 1 berarti kita cukup baca ini aja. Kalau baca soal aja, bisa aja kita terlalu ngebut gitu ya, jadi kita sampai bablas baca paragraf kedua. Nah, itulah gunanya harus membaca soal dulu. Manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, terus ada tips juga nih. Kalau di jawaban ada angka-angka gitu ya, itu bisa kamu dahulukan. Karena ketika kita nyari di teks tuh lebih gampang. Misalnya di sini. Yang B ada 2004, 2019 gitu ya. Terus yang D ada angka 12, yang E ada angka 17, 74, 23. Itu buat kita bandingin dengan teks gitu. Misalnya yang B nih, kan di sini tertulis ada 2004 sampai 2019. Ya udah cari di teks kan langsung ketemu yang ini gitu ya. Nah, jadi nyarinya itu gampang kalau angka gitu ya. Tinggal baca dan sesuai enggak ya? Coba kita baca ya. Sepanjang 2004-2019, Komisi Anti Rasuah telah memproses pidana 114 kepala daerah, terus yakni 17 gubernur, 74 bupati dan 23 wali kota. Gitu. Apakah sama dengan B ya? Nah, silakan dibaca-baca ya. Kalau yang D ini, proyek renovasi Gurindam 12, Tanjung Pinang mengalami kendala perizinan. Nah, 12 itu ada di sini. Nih, ketemu kan ya. Apakah itu sesuai enggak? Nah, kalimatnya diduga menerima suap dalam pemberian izin. Nah, kalau ini mah kan ngomongin izin ya kan, ada kendala izin. Wah, ternyata ada yang langsung jawab B gitu ya. Terus yang E nih, terdapat 17 gubernur, 74 bupati, dan 23 wali kota, plus 3 bupati yang diproses oleh KPK gitu ya. Nah, apakah betul? Nah, ini kan ada di sini nih, ada di poin-poin ini nih, sama apa beda gitu ya. Oke, dan di sini banyak yang B ya. B fix tuh kata Siti Rosidah. Iya Siti Rosidah betul. Jawabannya iya benar yang B ya. Nah, karena memang sama banget dengan yang ini ya. Gitu. Memproses 114 kepala daerah benar.
Lalu kenapa yang D-nya salah? Kan di sini 12, 12. Kalau D itu di sini ada diduga menerima suap. Kalau ini kendara perizinan. Nah, ini salah juga di sini. Kali ini kalau di teksnya itu ada suap di situ. Sementara di E 17, 74, 23 plus 3 kan sama ya. 17, 74, 23 yang diproses oleh KPK. Padahal di teksnya yang 114 kepala daerah tuh diproses sama siapa di sini? Komisi Anti Rasuah, bukan KPK gitu. Kalau KPK-nya menangkap 3 orang. Nah, ini juga salah gitu ya. Aulia, untuk opsi yang lain kurang nyambung sama teks ya, kurang relevan betul. Ya, jadi kalau yang lain juga sama ya. Jadi jawabannya, kenapa C salah? Oke. Selain Nurdin, KPK juga menangkap Bupati Mesuji Sri Wahyuni dan Bupati Taulid Hamani. Ya, coba ya. Pada tahun ini saja KPK telah menangkap 3 orang kepala daerah. Selain Nurdin, KPK juga menangkap Bupati Mesuji, nah, terus ada Hamami, dan Bupati Taulud Sri Wahyuni. Jadi kalau di teks itu, Sri Wahyuni di sini, Sri Wahyuni itu sama dengan Bupati Taulud. Jadi ini satu orang yang sama nih. Dan Bupati Taulud yaitu Sri Wahyuni. Makanya di sini dannya di sini nih. Enggak Bupati Taulud dan Sri Wahyuni, enggak kayak gitu kan. Dan Bupati Taulud yaitu Sri Wahyuni gitu. Tapi kalau di C itu Sri Wahyuni sama Bupati Taulud itu 2 orang berbeda nih. Sri Wahyuni dan ya kan. Nah, kayak gitu C. Nah, geser doang tuh bisa beda makna ternyata ya gitu. Nah, yang C juga ini salahnya di situ. Jadi harus detail gitu ya. Dan kalau ada angka-angkanya, kalau ada angka-angkanya itu bisa didahulukan karena ketika kita mencari itu lebih gampang. Kalau nggak ada angkanya gimana Kak? Misalnya kan cek nggak ada angkanya, ya udah kita tentuin satu kata aja gitu. Bisa selain Nurdin gitu ya. Kita tulisnya Nurdin, cari aja Nurdin di sini. Ketemu deh Nurdin di sini gitu kan. Ya udah bandingin kalimat yang ada Nurdin sama yang C sama apa beda. Ternyata beda gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Contoh dari soal penalaran yang mengisi ke teks gitu ya. Oke. Kita lihat contoh soal penalaran yang mengisi ini ya, yang mengisi infografik. Oke. Seperti biasa, lihat dulu soalnya. Berdasarkan infografik di atas, pada rentang tahun berapa paling banyak terjadinya kasus korupsi yang melibatkan gubernur? Oke, di sini kan yang ditanya rentang tahun berapa gitu ya, tahun berapa. Nah, di sini kan ada banyak banget infografik. Nah, kalau kakak bagi dua nih, kita nyarinya di bagian atas atau bagian bawah nih. Yang ditanya adalah tahun. Berarti nyari yang mana nih? Bagian yang atas ya, gitu. Jadi biar kita nggak terlalu pusing ya, karena kan kadang ini apa gitu kan. Nah, itu biar kita ini ya udah kita fokuskan di bagian atas. Lalu di bagian atas itu yang ditanya apa? Kasus korupsi yang melibatkan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, di sini kan ada gubernur, wali kota. Bupati yang oranye, bupati wali kota yang hitam. Berarti ya tinggal dicek aja tahun-tahun berapa ya di situ. Jawabannya A, oke. Yang lain udah A. Berarti kalau A itu 2004 sampai 2013 yang ini berarti ya. Yang jumlahnya itu 8 tambah 34 ada berapa nih? 34 tambah 8 berarti 42 gitu ya. Berarti ini 42. Nah, yang C kata Haikal. Yang lain ada yang beda lagi? Kalau C itu 2007 sampai 2019. Berarti dari sini sampai sini. Nah, berarti penjumlahan ini nih.
Nah, coba kita hitung ya. Nah, Farah juga mendukung jawaban C. 2 tambah 15, 17 ya kan. 2 tambah 8, 30. 1 tambah 2, 3. Tuh, ini aja nih jumlahin. 17 tambah 3 ini udah 20 kan. Ini udah 20. 20 tambah 30, 50. Nah, ini 50. Nah, D katanya. 2016 sampai 2018. Berarti dari sini sampai sini. 4, ini 17. Ini 30. 30 tambah 17, 47. 47 tambah 4, berapa? 51. Ayo jadi hitung-hitungan. 2017, sorry ya 2016 sampai 2018 ya. Ya ini 4 tambah 17, 21. 21 tambah 30, 51 ya. 2015 sampai 2017. 3 tambah 9, 11. 11 tambah 4, 11 tambah 4, ini otomatis kurang ya. Nah, ternyata ini jawabannya, yang D domba. Oh, kayak gitu ya. Kak, kok jadi kayak matematika? Nah, sebenarnya yang diambil dari sini tuh adalah bagaimana cara kita membaca informasi gitu. Sehitung-hitungannya bahasa Indonesia itu nggak akan sampai kayak menghitung rumus-rumus, itu tenang aja ya. Nggak akan sampai persamaan kuadrat tuh nggak akan gitu. Paling penjumlahan pengurangan gitulah, atau persentase mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil kayak gitu. Nah, ternyata yang D. Jadi ini bagaimana kita mengolah informasi itu kayak tadi itu. Jadi segini sampai segini gitu. Kalau langsung di sekilas tuh kayak ya ini dong 2014 kan banyak. Ternyata di jawaban lain itu rentang tahunnya banyak juga gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang domba gitu. Karena jumlahnya ternyata 51 yang D itu ya. 51. Sementara C 50, yang A 42. Oke. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ini masih infografik juga. Berdasarkan infografik di atas, jenis perkara terbanyak kedua. Nah, ini yang ditanyain adalah jenis perkara. Nah, jenis perkara itu berarti bukan yang atas. Kalau atas mah kan ini ya, pejabatnya gitu. Kalau jenis perkara yang ini nih. Ini jenis perkara. Berarti yang ini abaikan. Fokus ke yang ini. Ini lebih gampang lagi ini. Gampang banget ini. Nah, langsung pada jawab yang E ya. Oke, apakah betul yang E? Nah, coba ya kita lihat urutannya. Di sini yang ditanyakan adalah terbanyak kedua gitu ya, berarti urutan kedua gitu ya. Urutan pertamanya apa? Tinggal lihat aja di total ya, di totalnya ini. Totalnya yang pertama kan 81 ya, ini suap berarti. Nah, yang keduanya berarti ini penyalahgunaan anggaran. P anggaran. Berarti jawabannya adalah iya benar yang E gitu. Sip. Tuh kan jadi lebih ini ya, lebih gampang nyari informasinya dibanding dengan yang teks ini. Jadi kita harus kalau teks itu harus minimal nyari teksnya aja tuh udah lumayan juga nih butuh waktu. Tapi kalau infografi kan langsung sasarannya tuh langsung tahu oh, itu ke sini, ini ke sini gitu. Nah, jadi saran Kakak ya. Saran Kakak sih dahulukan dulu yang ini kalau di bagian penalaran umum. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk ke bagian seperti ini nih. Gitu. Jadi langsung pusing duluan. Aduh. Nanti yang bagian ini yang seharusnya kamu bisa jadi salah. Kenapa? Karena sudah terporsir pikirannya sama ini. Belum lagi kalau udah terlalu lama di sini tinggal sisa-sisa waktunya doang. Aduh ini mepet nih. Jadinya terlalu cepat bacanya. Jadi ada informasi-informasi yang miss gitu. Oke, Kak Atika ini beberapa menit lagi nih Kak Atika. Ini lupa bawa jam soalnya. Oke, bentar lagi berarti ya. Nah, kakak cek di kolom chat aja 536. Oke, bentar lagi. Oke, ada nih tadi ada soal yang belum kakak tampilin ya.
Nah, ini dia. Nah, ini balik lagi ke soal ringkasan ya. Musibah banjir di Jakarta sudah merupakan musibah tahunan. Musibah tersebut bukan semata melumpuhkan akses transportasi yang kemudian membatasi aktivitas warga dan memberikan berbagai pihak. Banjir telah memakan banyak korban. Jumlah pengungsi pun terus bertambah sejumlah titik banjir di Jakarta hingga Bekasi. Berbagai pihak pun mengulurkan tangan untuk memberikan dan menunjukkan kepedulian. Dari bantuan komunitas yayasan, organisasi internasional, relawan, hingga situs belanja online juga turun tangan. Nah, berarti teksnya yang mana nih jawabannya ya? Apakah A, B, C, D, atau E? Silakan. Nah, ini jawab ya, banyak yang jawab A ya. Oke. Wah, ini 39 ya. Oke, iya. Kita lihat jawaban A ya. Nah, langsung aja ke jawaban ya. Jawabannya iya betul yang A ya. Nah, banjir di Jakarta, pertama ngejelasin dulu musibahnya apa. Merupakan musibah tahunan. Nah, di sini ada ya, mewakili kalimat satu nih. Kemudian dan telah memakan banyak korban. Itu membahas korbannya juga. Sehingga berbagai pihak turun tangan menyalurkan bantuan itu mewakili bagian akhir. Nah, itu berarti sama, ini ringkasan ya. Nah, ini pertanyaannya kan juga udah langsung ringkasan kayak gitu. Ya, jawabannya betul. Yang A. Oke. Nah, teman-teman, waktunya juga ini sudah habis juga ya. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Kakak tutup, monggo. Ada yang ditanyakan? Oke, berarti tidak ada ya. Oke. Dan mungkin nanti setelah ini kalian mempelajari lagi dan ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi itu bisa kalian konsultasikan langsung di lokasi atau fitur live konsultasinya bisa juga digunakan ya. Baik, kalau itu karena waktunya juga sudah habis, nah, kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa menjadi amunisi untuk kita tes nanti ketika UTBK. Oke, sip, sama-sama ya. Kakak silakan ke Kak Atika. Silakan Kak. Ya, eh, terima kasih Kak Sani atas ilmunya. Semoga bermanfaat. Yang belum absen, silakan absen dulu ya. Share screen. Malah. Ya, habis ini kita istirahat ya, kurang lebih 40 menit. Lalu kita lanjut ambis ekstra pelajaran kimia ya, jam 18.30 sampai 19.10 di kelas U2A. Jadi kalau kalian yang pakai web, logout aja, nanti login lagi. Kalau ada yang pakai Zoom, linknya silakan diganti ya. Oke. Nanti di interaktif kalau nggak salah udah ada ya, nanti kakak share ulang ya, linknya di grup interaktif ya. Link absen. Sebentar. Kalau ambis ekstra itu pembahasan soal interaktif sih. Kamu minta PPT-nya, nanti kakak tanya Kak Sani dulu ya. Boleh deh, ini langsung aja Kakak share di sini ya. Oh ya, silakan Kak. Bentar, Kakak share dulu nih. Ya nanti linknya kakak share ya di Telegram. Oh ya, dan untuk PPT biologinya sudah kakak share ya, silakan dicek. PPT live class.
Oh ya, ini kakak kasih deh link U2A. Ya, yang left, silakan left. Ini kakak tutup dulu ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah